Baik, kali ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu store procedure. Store procedure itu merupakan sebuah kumpulan pernyataan SQL yang telah dibuat sebelumnya atau dikompilasi sebelumnya dan disimpan ke dalam database sehingga nanti dapat kita gunakan kembali gitu untuk membuat operasi-operasi berikutnya. Nah, kemudian biasanya digunakan untuk mencari data atau filtering tertentu dengan kondisi tertentu juga ya. Kemudian start procedure itu terisi atau terdiri dari nama, parameter, dan statement SQL. Dan kemudian dapat juga kita dapat menambahkan parameter di dalam store procedure sehingga fungsi nanti dapat lebih dinamis gitu. Kemudian dapat mengurangi lalu lintas jaringan antar aplikasi dan server MySQL karena SQL itu biasanya dia mengirim kode yang panjang ya. SQL biasanya mengirim kode yang panjang, akan tetapi di sini aplikasi dia akan mengirim nama parameter store prosedurnya aja gitu, enggak seluruh query-nya dikirim gitu, tapi nama parameter store prosedurnya aja. Jadi konsepnya hampir sama seperti store procedure yang kita pelajari sebelum di DP ya. Kalau yang udah pernah belajar store procedure itu hampir sama seperti itu konsepnya. Jadi kita nanti untuk memanggilnya kita memanggil nama store procedure-nya di akhir gitu. Nah, sintaksnya itu seperti ini, sama seperti sebelumnya ya, store function. Bedanya di sini nggak ada kayak parameter dan sebagainya. Jadi selain itu juga di sini nggak ada karakteristik seperti deterministik atau di sini juga nggak ada data type. Jadi kalau dilihat di sini store procedure itu lebih simpel daripada store function. Nah, untuk memanggil store procedure itu kita bisa memanggil dengan nama, kemudian diikuti dengan nama prosedurnya. Nah, perbandingannya antara function dan prosedur itu, kalau function dia harus memiliki return value, sedangkan prosedur dia nggak harus, tapi sesuai dengan optional kita bisa membuat return value atau tidak. Kemudian dia hanya memiliki parameter input untuk function. Jadi kita hanya bisa menginput untuk store fungsinya. Selain itu kita nggak bisa. Kemudian kalau store prosedur dia bisa input maupun output. Nah, selanjutnya dapat dipanggil dari store procedure untuk store function seperti ya store function itu bisa dipanggil dengan menggunakan store procedure, tapi store procedure itu kita nggak bisa memanggilnya dengan store function gitu, jadi nggak bisa gitu. Nah, kemudian hanya dapat menggunakan statement select untuk store function, tapi untuk store procedure kita nggak bisa menggunakan perintah kita bisa menggunakan perintah statement select maupun DML ya. DML itu update, kemudian delete, kemudian read, itu perintah DML ya. Read, update, dan delete. Kemudian dapat digunakan untuk dapat digunakan dalam statement select. Jadi mirip-mirip yang atas gitu ya. Dia bisa menggunakan statement select, dia bisa digunakan dalam statement select. Dan untuk prosedur dia nggak bisa digunakan dalam statement select. Oke, langsung aja kita ke praktikumnya. Kita masuk ke sini. Nah, kemarin kita udah bahas store function. Nah, dari store function ini kita bisa memanggil ke dalam store procedure. Nah, kita bisa membuat store procedure-nya di sini. Kita refresh, ini masih kosong ya. Store procedure. Kita buat di sini, kita buat delimiter. Kemudian kita create.
nama nama prosedurnya, get prosedur, kita get stock, ini untuk nama prosedurnya, kemudian langsung kita buat begin. Di dalam peneliti nanti kita isi ini kita copy aja supaya lebih cepat. Kita copy, kita paste di sini. Nah, kemudian kita akhiri, kita end. Ini delimiter. Tutup dengan delimiter. Nah, gini. Nah, biar nggak bingung, kita buat seperti ini. Nah, oke, kita coba jalanin. Kita running. Kita running, kita coba lihat di kita refresh. Nah, di sini udah ada get stock. Nah, kalau kita ingin melihat, memanggilnya itu bisa kita akses dengan call get stock ini. Kita running. Nah, sama ya. Sama seperti yang store function untuk outputnya. Jadi begitu. Ini 31. Jadi menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sini gitu. Di store functionnya. Nah, selain ini kita coba bikin store procedure yang satu lagi. Kita ingin coba membuat store procedure untuk menginput data ke dalam tabel database kita di tabel barang ini. Kita coba. Nah, ini kita copy yang tadi, kita ganti nama insert data. Buat aja insert data, kemudian di sini ini kita hapus. Kemudian kita buat query insert ya di sini. Insert info. Nah, di sini insert info. Nah, sebelum masuk ke insert info ini, kita isi dulu nih di sini dengan kolom-kolom yang ada di sini. Nah, kolom-kolom yang ada di sini ada ID barang, ID barang, itu tipe datanya integer ya. Nah, kita coba lihat dulu deh detailnya di tabel barang. Tuh, ID barang ternyata pacar 20 ternyata pacar 20. Nah, ini kita copy aja. Ini kita ganti 45 karena ini juga 45 ya. Nama DRG. Kemudian di sini quantity. Di sini harga satuan yang terakhir waktu ya, deadline ya. Apa tadi? Tanggal perubahan. Tanggal perubahan. Oh, tanggal perubahan ini enggak. Coba kita nggak usah masukin di sini. Seperti ini. Tabel insert itu nama tabelnya barang, values, kemudian, nah di sini seperti perintah biasa ya.
Perintah biasa itu sebelumnya kita pelajari ada ID barang, nama barang, kuantiti, harga satuan. Kelebihan satuan. Nah, seperti ini. Ini kita tutup. Oh, bukan tutup, ini tanda koma ini kita hapus ya. Ini tanda koma ini. Ini kita ganti dengan insert data. Ini kita jalanin dulu. Kita running semuanya. Kita refresh yang sini. Insert data udah masuk. Nah, di sini BR 009. Ini namanya, kita kasih nama Oreo. Kemudian kuantitinya 61 aja. Selanjutnya harganya 7.500 dan tanggalnya atau waktunya mau di sesuai sistem waktu sekarang. Nah, kita coba jalanin. Kita coba cek select from barang. Belum masuk, terjadi error seperti ini. Kita coba lihat. Benar error ternyata. Nah, di sini ada error correct number expected 4 dari 5. 4 dari 5. Oh, ternyata ini ternyata kolomnya kan ada 5 nih. Nah, di sini kita baru buat 4, jadi masih kurang 1. Kita tambahin tanggal perubahan, date time. Kemudian di sini kita tambahin juga tanggal perubahan. Nah, seperti ini masih tetap. Nah, ini kita hapus dulu. Kita jalanin lagi. Kita refresh. Nah, ini udah ada. Sekarang kita coba masukin. Kita coba lihat. Nah, udah berhasil ya. Kita udah berhasil masukin data ke dalam tabel barang. Oke, sekian praktikum tentang store prosedur. Terima kasih. Sampai ketemu di praktikum event selanjutnya.